Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar murid-murid dan siswa Bapak sekalian? Sehat? Baiklah, sebelum kita mulai materi atau proses pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya Bapak absen dulu untuk kehadirannya, untuk melihat siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir. Baiklah, Bapak mulai absennya ya. Wawan, Kesi, Nopan, Sagita, Aulia, Putih, Ice, Media, Anandia, Meza, Sinya, Asep, Adel. Baiklah, ternyata murid-murid Bapak hari ini hadir semua. Baiklah, sebelum kita ke pembahasan materi kita pada hari ini, ada baiknya kita mengulang atau mengingat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu materi yang minggu depan kita pelajari, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Siapa yang masih ingat tentang cara penyelesaian soal-soal persamaan linear satu variabel? Ayo, siapa yang masih ingat? Ajukan tangan bagi siapa yang masih ingat. Baiklah, bagus. Oh, ternyata saudari Wawan masih ingat ya? Bagaimana cara penyelesaiannya saudari Wawan? Bagus sekali, ternyata semuanya masih ingat. Baiklah, kita akan masuk ke pokok materi serta sosok materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Adapun sosok materinya yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sifatnya. Tentang sifat dari pertidaksamaan linear satu variabel. Dan tentang cara penyelesaiannya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang sifatnya. Sifat dari pertidaksamaan linear ini adalah apabila penyelesaiannya menggunakan penjumlahan atau pengurangan kedua ruas, baik itu sisi kanan maupun sisi kiri, dengan menggunakan angka yang sama, maka tanda hubungnya tidak berubah. Kalau tanda hubung yang pertama pada soal besar, maka di akhirnya tetap tanda hubung di pertamanya kecil, maka di akhirnya tetap kecil. Jika tanda hubung di pertamanya besar, maka di akhirnya tetap besar. Jika penyelesaiannya itu menggunakan dengan penjumlahan atau pengurangan dengan angka yang sama. Tapi jika penyelesaiannya menggunakan sistem pembagian ataupun perkalian dengan mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan angka yang sama, tapi angkanya bernilai negatif, maka tandanya itu berubah. Jika pertamanya ia kecil pada soalnya, maka pada jawaban di akhirnya itu akan menjadi besar. Kalau jika penyelesaiannya itu dikali atau dibagikan dengan angka yang bernilai negatif, tandanya akan berubah. Jika dia kecil sama di awal, maka hasil akhirnya akan kecil sama di awal, maka hasil akhirnya akan besar sama. Itulah sifat-sifat dari pertidaksamaan linear. Baiklah, kita masuk ke cara penyelesaiannya. Jika soalnya 6x dikurang 2 kecil dari 4, cara penyelesaiannya kita gunakan sifat yang yaitu menambahkan. Baik, masuk. 6x dikurang 2 ditambah 2 kecil dari 4 ditambah 2. Jadi hasilnya 6x
kecil dari 6. X sama dengan kecil dari 6 per 6. X kecil dari 1. Itulah hasil akhirnya. Tandanya tidak berubah. Di awal dia kecil, di akhir tetap kecil. Kenapa? Karena dia tidak dibagikan atau dikalikan dengan angka yang negatif. Itu untuk materi kita pada hari ini tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Ini materi yang kita pelajari pada hari ini. Untuk seluruh siswa, agar memperhatikan setiap Bapak menjelaskan serta menerangkan cara dari penyelesaian soal-soal pertidaksamaan linear. Tujuannya apabila nanti Bapak kasih soal tentang hal ini, maka siswa semua bisa menjawab. Mengerti? Bapak akan membagikan LKS tentang materi kita pada hari ini agar semua siswa bisa memahami materi dan membuka LKS-nya, memahami, menganalisa, serta mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada LKS. Baiklah, Bapak akan membagikan LKS-nya satu persatu ya. Baiklah, Bapak rasa kalian sudah bisa menyimpulkan apa yang ada pada LKS itu secara mandiri. Baiklah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok. Karena kita terdiri dari 20 siswa, maka Bapak akan membagikan menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang siswa. Setelah Bapak bagikan kelompok nanti, harap semua yang kalian peroleh dari kalian menganalisa secara mandiri tadi bisa kalian diskusikan dengan teman atau rekan satu kelompok kalian. Nantinya kalian satu kelompok akan menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan dari permasalahan yang ada pada LKS kalian, yang kalian anggap kesimpulan itu adalah benar, yang kalian yakini benar. Baiklah, Bapak akan membagikan kelompoknya. Baiklah, Bapak rasa untuk diskusi kelompoknya telah selesai. Baik, sekarang kita akan melakukan diskusi secara keseluruhan, yaitu di mana tiap-tiap kelompok akan menampilkan hasil atau kesimpulan dari diskusinya dengan cara menuliskan kesimpulan hasil diskusinya itu di buku tulis. Bapak akan menyimpulkan dari semua hasil diskusi yang telah kelompok tuliskan. Jadi kesimpulannya yaitu adalah pertidaksamaan linear satu variabel itu tanda hubungnya itu menggunakan kecil, besar, kecil sama, dan besar sama. Sedangkan persamaan linear satu variabel itu tanda hubungnya menggunakan tanda sama dengan. Ini yang membedakan pertidaksamaan linear dengan persamaan linear. Kalau persamaan linear tanda hubungnya menggunakan tanda sama dengan, pertidaksamaan linear tanda hubungnya menggunakan kecil, besar, kecil sama, dan besar sama. Itu perbedaan antara pertidaksamaan linear dengan persamaan linear. Baiklah, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sekalian, Bapak akan memberikan kuis tentang materi pada hari ini, yaitu kuisnya tentang soal-soal pertidaksamaan linear. Baiklah, Bapak akan memberikan 5 menit waktu untuk tiap-tiap siswa dapat mengerjakan atau menuliskan 10 soal beserta jawabannya tentang pertidaksamaan linear satu variabel. 5 menit waktu untuk menulis soal tentang pertidaksamaan linear satu variabel beserta jawabannya. Itu soal kuis kita pada hari ini.
Bapak harap murid dan siswa Bapak sekalian bisa mengulang materi yang telah kita pelajari pada hari ini di rumah dan melakukan percobaan dan berlatih mengerjakan soal tentang pertidaksamaan linear agar lebih bisa memahami. Adapun materi yang akan kita pelajari minggu depan yaitu tentang aljabar. Baiklah, harap dipelajari tentang aljabar untuk materi kita minggu depan. Pelajarilah tentang aljabar di rumah supaya minggu depan tidak kelihatan bingung sebelum Bapak menjelaskan materinya. Baiklah, Bapak rasa cukup untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.